Di malam yang kelam, sebuah kereta api tua berjalan melintasi hutan lebat yang diselimuti kabut tebal. Kereta itu tidak seperti kereta api biasa. Catnya terkelupas, kaca-kacanya kotor, dan udara di sekitarnya terasa begitu mencekam. Kereta itu dikenal sebagai kereta hantu oleh penduduk desa setempat. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, alangkah baiknya klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita horor terbaru dari channel ini. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ke ceritanya. Bayangan kereta hantu. Di dalam kereta terdapat sekelompok orang berani yang mencoba mengungkap misteri di balik reputasi buruk kereta itu. Mereka adalah sekelompok peneliti paranormal yang terdiri dari Ilham, Maya, dan Reza. Dengan penuh semangat, mereka memasuki gerbong pertama, di mana kabut makin tebal dan suasana semakin mencekam. Saat mereka melangkah lebih dalam, cahaya lampu kereta yang redup membuat bayangan-bayangan di dinding gerbong terlihat semakin aneh. Suara langkah mereka seolah-olah terdengar bergema di koridor yang gelap. Tiba-tiba, mereka merasa suhu ruangan menurun, dan napas mereka terlihat seperti uap di udara dingin. Ilham selalu yakin dengan keberadaan dunia supranatural, merasakan adanya kehadiran tak kasat mata di sekitar mereka. Maya dan Reza pun merasa bulu kuduk mereka merinding. Namun, keinginan mereka untuk mengungkap misteri ini mengalahkan ketakutan mereka. Gerbong itu terasa semakin panjang dan labirin, seakan membawa mereka ke dimensi lain. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara aneh yang terdengar seperti bisikan dari bilik pintu gerbong yang tertutup rapat. Tak ada yang berani membuka pintu tersebut, namun bisikan itu semakin jelas dan menggema di kepala mereka. Di dalam kereta yang semakin gelap itu, mereka tiba di gerbong khusus yang konon merupakan pusat keanehan. Pintu gerbong terbuka dengan sendirinya, dan suasana di dalamnya begitu hening. Mereka memasuki ruangan yang dihiasi oleh lapisan debu tebal dan bau yang menyengat. Di pojok ruangan, mereka menemukan peti mati tua yang terbuka. Ilham dengan penuh rasa ingin tahu mendekat dan melihat isinya. Namun, sebelum dia bisa menyentuhnya, peti mati itu tertutup sendiri dengan keras. Mereka merasakan getaran aneh di udara, seolah-olah ada kehadiran gaib yang tak terlihat. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu padam, menyisakan kegelapan total. Suara langkah kaki yang tidak terlihat mulai mengitari mereka, membuat ketegangan semakin terasa. Ilham mencoba menyalakan senternya, namun senter itu mati dengan sendirinya. Dalam kegelapan, mereka mulai melihat bayangan-bayangan yang bergerak di sekeliling mereka. Suara gelak tawa dan suara serak bergema di antara koridor gerbong. Ketiganya saling berpegangan tangan,
mencoba meredakan ketakutan mereka. Saat lampu tiba-tiba menyala kembali, mereka mendapati diri mereka berada di gerbong yang sama. Namun, suasana di dalamnya berbeda. Kini, kereta itu terasa seolah-olah membawa mereka ke masa lalu, dengan penumpang-penumpang yang mengenakan pakaian zaman dulu, duduk di kursi-kursi yang lapuk. Tiba-tiba, seorang penumpang tua menatap mereka dengan mata redup. "Kalian tidak boleh berada di sini," ucapnya dengan suara serak. "Ini adalah kereta hantu, dan kalian harus pergi sebelum kalian terjebak selamanya." Ketiganya terdiam sejenak, terperangkap di antara waktu dan ruang. Namun, dorongan untuk mengetahui kebenaran masih membakar di dalam hati mereka. Dengan penuh keberanian, Ilham bertanya kepada penumpang tua itu tentang rahasia di balik kereta hantu. Penumpang tua itu menghela nafas berat, seolah-olah merasakan beban besar. "Kisah ini dimulai puluhan tahun yang lalu," katanya, memulai ceritanya dengan suara yang gemetar. "Kereta ini adalah tempat bagi roh-roh yang terjebak di antaranya, di antara kehidupan dan kematian. Mereka tidak bisa berpindah ke alam baka karena ada sesuatu yang mengikat mereka di sini." Maya bertanya, "Apa yang membuat mereka terjebak di sini?" Penumpang tua itu mengangguk. "Itu adalah kutukan yang berasal dari perbuatan jahat yang terjadi di kereta ini. Beberapa dekade yang lalu, seorang penumpang melakukan sesuatu yang tak manusiawi di dalam gerbong ini, memicu energi gelap yang menyebabkan penumpang lainnya menjadi hantu." Ilham, Maya, dan Reza merenung, mencoba mencerna cerita tersebut. Tiba-tiba, suasana berubah kembali. Mereka berada di dalam gerbong yang sama, seperti awal perjalanan mereka, di tengah-tengah hutan yang lebat dan kabut yang tebal. Pintu gerbong terbuka dengan sendirinya, mengundang mereka untuk keluar. Ketiganya memutuskan untuk mengakhiri petualangan ini. Tetapi sebelum mereka melangkah keluar, penumpang itu memberikan peringatan terakhir. "Hati-hatilah dengan keingintahuan yang terlalu besar. Mereka rahasia. Beberapa rahasia lebih baik dibiarkan terkubur." Mereka melangkah keluar dari kereta hantu, dan seketika itu juga kereta itu menghilang seperti asap yang terbawa angin malam. Mereka kembali ke dunia nyata seperti berdiri di tepi rel kereta yang sepi. Sesaat setelah itu, Ilham, Maya, dan Reza merasa seperti beban berat terangkat dari pundak mereka. Namun, cerita misterius tentang kereta hantu masih menyisakan tanda tanya dalam pikiran mereka. Dengan langkah-langkah hati-hati, mereka meninggalkan tempat itu sambil berusaha memahami segala yang baru saja mereka alami. Ketiganya mencoba ke desa setempat dan membagikan cerita mereka.
Penduduk desa mendengarkan dengan campur aduk antara takjub dan ketakutan. Beberapa orang mempercayai kisah mereka, sementara yang lain meragukannya. Ilham, Maya, dan Reza memutuskan untuk tidak lagi mencari jawaban lebih lanjut tentang kereta hantu. Mereka menyadari bahwa beberapa misteri memang lebih baik dibiarkan tidak terungkap. Meskipun begitu, kenangan mereka tentang perjalanan di dalam kereta yang misterius tetap membayangi pikiran mereka. Hingga suatu malam di kejauhan terdengar suara peluit kereta api yang familiar. Kabut kembali menyelimuti rel kereta dan suasana mencekam mulai terasa. Kereta hantu muncul kembali, memanggil siapapun yang berani mencari kebenaran di balik rahasia gelapnya. Namun, kali ini Ilham, Maya, dan Reza telah bersumpah untuk tidak lagi terjebak dalam keanehan kereta hantu. Mereka mengenang petualangan mereka sebagai pengalaman yang mendalam dan memberikan pelajaran tentang batasan pengetahuan manusia. Seiring berjalannya waktu, kisah kereta hantu menjadi legenda di desa itu. Orang-orang berbicara tentang peneliti paranormal yang berani menantang takdir, dan banyak yang memilih untuk tidak melibatkan diri dengan kereta misterius itu. Ilham, Maya, dan Reza melanjutkan hidup mereka dengan perjalanan berharga. Mereka mulai mengejar bidang penelitian yang lebih aman, namun keinginan mereka untuk memahami dunia yang tak terlihat tetap membara. Saat malam tiba dan angin berbisik melintasi rel kereta, cerita kereta hantu terus hidup dalam ingatan mereka. Terkadang rindu akan petualangan misterius itu memunculkan keinginan untuk kembali, tetapi mereka tahu bahwa beberapa rahasia memang sebaiknya tetap terkubur. Di desa yang tenang, kereta itu terus melintas dalam legenda, menanti orang-orang yang berani mencari kebenaran di tengah ketidakpastian dan kegelapan malam. Seiring berjalannya waktu, kereta hantu tetap menjadi misteri yang menghantui pikiran penduduk desa. Orang-orang memilih untuk menjauh, membiarkan kereta itu melintas dengan sendirinya dalam keheningan malam. Kehadirannya yang misterius memicu pertanyaan, tetapi rasa takut yang melekat pada namanya membuat sedikit orang yang berani mengejar jawaban. Ilham, Maya, dan Reza menjalani kehidupan mereka dengan lebih bijak setelah pengalaman mereka di dalam kereta hantu. Meskipun petualangan itu telah berakhir, kenangan dan perjalanan yang mereka dapatkan terus membentuk pandangan hidup mereka. Mereka menjadi lebih memahami bahwa terkadang kebenaran tidak selalu harus diungkapkan. Pada suatu hari, ketika Ilham, Maya, dan Reza berkumpul di sebuah kafe di desa mereka, mereka merenung tentang perjalanan mereka dan berapa berharganya persahabatan mereka. Cerita tentang kereta hantu mungkin telah berakhir, namun ikatan mereka tetap kuat. Mereka menyadari bahwa kehidupan penuh dengan misteri, dan terkadang meninggalkan beberapa pertanyaan tanpa jawaban adalah cara terbaik untuk menjaga keseimbangan. Dengan senyuman dan kebijaksanaan, mereka melanjutkan hidup mereka, siap menghadapi apapun yang mungkin menanti di balik tikungan tak terduga kehidupan. Seiring matahari terbenam di ufuk barat, desa itu kembali tenang.
Kereta hantu mungkin hanya sebuah bayangan dalam ingatan, tetapi kehidupan dan rahasia yang tersembunyi di dalamnya terus bergerak, seperti roda kereta yang tak pernah berhenti berputar. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di cerita berikutnya.